Mari bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 330.
Umat dimohon berdiri. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita siapkan puji syukur 347. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi pada pagi ini, juga segenap umat yang merayakan Ekaristi melalui live streaming. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-11. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana Yesus menggambarkan secara sederhana kerajaan Allah itu dalam dua contoh, supaya kita bisa paham apa sih kerajaan Allah itu dan bagaimana bentuknya, bagaimana orang boleh mengalami yang namanya kerajaan Allah. Hal itu sangat jelas nanti kita boleh dengarkan dengan baik dalam bacaan-bacaan hari ini, baik bacaan pertama, kedua, dan terutama dalam bacaan Injil. Bila gereja menyatakan dirinya Katolik, yaitu universal atau terbuka bagi semua orang, itu berarti bahwa melalui gereja Tuhan kita Yesus Kristus menyelamatkan semua orang dan siapapun juga. Sebagaimana benih itu di ladang, demikian pula Injil memiliki daya tumbuh yang tak dapat dirintangi, tetapi perlulah bertumbuh secara matang dan hancur sebentar dalam tanah dan dapat menghasilkan buah pada waktunya. Itulah juga kehidupan umat beriman. Kita mesti bertumbuh secara matang, bahkan mengalami banyak pengorbanan-pengorbanan dalam hidup supaya menghasilkan buah-buah yang membahagiakan dan menyelamatkan. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita juga senantiasa mohon belas kasihan dan rahmat Tuhan. Dengan rendah hati kita datang di hadirat-Nya, mohon pengampunannya, mohon belas kasihannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah yang kini telah tumbuh menjadi pohon yang rindang. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah dan sampai kini tetap memeliharanya.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menumbuhkan benih kerajaan Allah, sehingga kami mampu bergerak mewartakan sabda-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Umat dimohon berdiri. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita untuk keselamatan arwah saudara-saudari kita, untuk kesembuhan saudara-saudari kita, dan untuk kesuksesan dalam pendidikan bagi anak kita. Khususnya kita mohon keselamatan bagi anak terkasih
Ferdinand Yudhistira Kustio yang menghadap Bapa 13 tahun yang lalu. Juga saudara kita Ignatius Lo Kingvi yang telah menghadap Bapa beberapa tahun yang lalu, serta saudara kita Bapak Yohanes Lahemang yang meninggal kemarin subuh. Juga mohon kesembuhan dari sakit anak-anak kita, saudara-saudari kita, serta kesuksesan anak terkasih Alexander Brian Luardi dalam pendidikan. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, bahkan dalam hati kami masing-masing. Kami mohon berilah kami kerendahan hati untuk selalu ikut serta memperkembangkannya di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Bapa, kami bawa semua anak-anak-Mu, saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Anak terkasih Ferdinand Yudhistira Kustio 13 tahun lalu, Ignatius Lo Kingvi beberapa tahun yang lalu, dan Bapak Yohanes Lahemang kemarin subuh, serta segenap umat-Mu. Terimalah saudara-saudari kami, terimalah anak-anak-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu, ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Moga-moga saudara-saudari kami, anak-anak-Mu ini boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan semoga Engkau juga memberikan kebangkitan kekal, kehidupan abadi di surga, dan kebahagiaan bersama dengan para kudus-Mu dalam kemuliaan-Mu yang penuh dengan kedamaian. Dampingilah orang tua, sanak keluarga, sanak saudari yang telah menghadap yang senantiasa berjuang hidup di bumi ini. Semoga Engkau memberikan kekuatan, bimbingan, dan rahmat-Mu, dan terlebih lagi penghiburan-Mu di skala mereka mengalami kedukaan, supaya mereka tetap setia dan tetap penuh keyakinan percaya dan mensyukuri hidup yang senantiasa penuh rahmat daripada-Mu. Bapa, kami juga mohon kesembuhan bagi anak-anak kami yang sedang mengalami sakit. Angelita Tasya Pasa Palindang dan Bapak Ferry Pasa yang lagi diopname di Rumah Sakit Awal Bros. Juga bagi Ibu Elizabeth Rada yang saat ini sedang menderita sakit, serta semua umat-Mu yang juga mengalami sakit dan dirawat di rumah atau di rumah sakit, khususnya Oma Maria Pongo, Bapak Enok Kumendong yang juga dirawat di rumah karena sakit, serta segenap umat-Mu. Limpahkanlah belas kasihan, berkat, dan kemurahan-Mu. Semoga saudara-saudari kami yang menderita karena sakit tetap Kau kuatkan, tetap Kau dampingi, dan Kau berikan penghiburan-Mu agar mereka tetap teguh dalam Dikau, bahkan mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan putra-Mu tersalib, sehingga mereka boleh senantiasa mengalami damai, ketentraman, dan sukacita dalam hidup. Bapa di surga, kami juga mohon penyertaan dan bimbingan-Mu bagi anak terkasih Alexander Brian Luardi, agar di tahun ajaran terakhir, khususnya di dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir dan ujian-ujiannya, dapat ia laksanakan dengan baik dan berhasil, dan Engkau membimbing dia menuju kepada masa depan yang cerah. Berikan juga ketabahan, kesabaran, serta ketekunan dalam segala usaha dan dalam pelajarannya, agar ia sungguh berhasil dan mempunyai masa depan yang cerah membahagiakan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Bacaan pertama. Allah meninggikan pohon yang rendah. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya.
Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Allah. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahtanya pengadilan Kristus,
sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, lalu berkata, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada seorang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia pergi tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya, dan bulir dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apakah hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari semua benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan akan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, anak-anak sekalian, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi melalui live streaming. Kalau kita perhatikan dengan baik, kalau ada satu rumah makan itu laris, banyak pengunjungnya, itu pasti makanannya
disukai atau enak. Atau kalau ada penjual kue, panganannya, kuenya ini laris dan dibeli oleh banyak orang, itu berarti kuenya enak, disukai oleh banyak orang. Pertanyaan kita, mengapa satu rumah makan bahkan dalam masa pandemi pun masih tetap survive, masih tetap laku dan diminati banyak orang? Atau mengapa kue-kue yang dibuat seseorang atau orang kelompok tertentu masih disukai? Tentulah karena ada resep khusus, yang mana resep ini hanya mereka yang tahu, atau paling kurang ya ada kekhasan dalam resep untuk makanan dan kue-kuenya. Hidup juga seperti itu. Hidup kita ini mesti ada resep supaya kita disukai, supaya kita menjadi bahagia, supaya kita menjadi sukacita dalam hidup. Mesti ada resep. Resepnya apa? Inilah yang akan kita renungkan dari sabda Tuhan hari ini. Dikatakan oleh Yesus, kerajaan Allah itu seumpama seorang yang menaburkan benih di ladangnya, ataukah seperti biji sesawi yang kecil. Kerajaan Allah itu sebenarnya apa artinya? Apa maksudnya? Bukanlah suatu wilayah atau regional tertentu yang bisa kita tunjuk, seperti kerajaan Majapahit atau kerajaan Sriwijaya atau kerajaan apa saja. Tetapi kerajaan Allah itu situasi di mana Allah meraja, Allah hadir dalam hati manusia atau di antara umat manusia di tengah-tengah kita, yang mana orang pada saat itu atau dalam keadaan seperti itu karena kehadiran Tuhan mengalami damai, mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, mengalami persaudaraan, dan terus-menerus semangat dalam hidup. Nah, inilah yang perlu kita renungkan baik-baik. Apa itu kerajaan Allah? Tadi Yesus menggambarkan, dikatakan bagaikan seorang yang menaburkan benih di tanah atau di ladangnya. Demikian juga kerajaan Allah itu ditaburkan benih-benih baik, benih-benih sabda Tuhan ditaburkan dalam hati setiap orang. Terlebih saat kita menerima sakramen baptis. Apalagi kalau kita selalu menerima sakramen ekaristi. Kerajaan Allah itu ditaburkan dalam hati kita. Dan Tuhan tidak berhenti atau selesai dengan pekerjaannya hanya menaburkan benih sabda. Tidak berhenti. Karena dalam bacaan pertama dikatakan, aku akan menyertai, aku akan menumbuhkan pohon-pohon menjadi pohon yang tinggi, pohon yang kuat dan besar. Dan aku akan merendahkan itu pohon-pohon yang tinggi atau yang sombong, dan meninggikan pohon-pohon yang rendah atau yang rendah hati supaya menjadi lebih kuat. Nah, di sini mesti kita sadari bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Dia menaruh bibit-bibit yang baik dalam hati kita, firman-Nya. Dan Tuhan akan membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya. Hanya bibit kerajaan Allah, bibit firman Tuhan ini tidak akan berbuah sama sekali kalau kita tinggal diam. Memang Tuhan bekerja, tetapi kalau kita tidak menyiapkan hati atau lahan yang subur, sama sekali tidak akan menghasilkan buah-buah yang baik. Maka hati kita ini perlu dipersiapkan. Itulah juga resep untuk berbahagia. Bagaimana mempersiapkan hati kita? Perlu kita hidup yang benar. Dalam referen hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab baiklah Dia. Mengapa dikatakan kalau orang benar pasti akan mengalami sukacita? Kebenaran itulah yang dituntut oleh Tuhan supaya kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, terutama seturut dengan firman-Nya. Mengikuti firman Tuhan berarti kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup. Mengandalkan Tuhan dalam hidup dikatakan oleh pemazmur, orang ini adalah orang yang paling terberkati. Terberkati. Bukan hanya dirinya tetapi seisi rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya terberkati.
karena mengandalkan Tuhan. Jadi hidup benar di mata Tuhan itulah yang paling pokok. Tetapi hidup benar ini harus disertai pula dengan semangat. Semangat apa? Semangat pengorbanan, semangat pengabdian, ya, semangat pelayanan. Kita perlu berkorban untuk orang lain. Kita perlu melayani orang lain. Dalam banyak hal kita bisa melakukan pelayanan atau pengorbanan itu. Misalnya kita memberikan perhatian kepada teman-teman kita atau orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah. Kita mendoakan mereka. Kita menyemangati orang yang bersedih. Kita memberikan bantuan sejauh kita sanggup membantu mereka dalam banyak hal. Ini suatu pelayanan, ini suatu pengorbanan. Dan terutama juga kita mesti setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam panggilan kita. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang menjadi profesi panggilan kita, kita mesti tekun melaksanakan itu dalam kesetiaan. Sebab dikatakan orang yang setia, maka Tuhan jauh lebih setia mendampingi, membimbing dia. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan, kehampaan, kesepian dan kesunyian karena dia sangat setia. Dan Tuhan berkenan kepadanya karena kesetiaannya. Dan terakhir saya mengatakan, hati yang subur, diri yang subur, pribadi yang subur ketika orang hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih inilah yang membawa kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Hidup dalam kasih berarti kita punya kerendahan hati, hanya mengandalkan Tuhan. Berarti kita mau juga bersabar dalam banyak hal. Karena tidak semua apa yang kita pikirkan, terutama terhadap keluarga kita, itu bisa terpenuhi. Dalam banyak hal, banyak kelemahan dan kekurangan dalam keluarga kita. Tetapi dibutuhkan kesabaran, pengertian. Mengapa banyak keluarga itu berantakan? Karena tidak ada kesabaran dan pengertian. Dan terutama tidak ada pengampunan. Ketika orang tua, ketika anak-anak, ketika suami atau istri itu salah faham atau bertengkar, dendam kesumat yang terjadi. Tidak ada belas kasihan, tidak ada pengampunan. Maka keluarga berantakan. Tetapi ketika ada kasih, kesabaran dan pengampunan, saya sangat yakin keluarga itu tetap rukun. Walaupun banyak riak, walaupun banyak gelombang, walaupun banyak angin yang meniup atau angin taufan yang menghantam rumah tangga. Tetapi kalau ada kesabaran, ada pengampunan satu sama lain, Tuhan hadir menguatkan keluarga. Itulah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan suatu wilayah tertentu, tetapi suatu situasi di mana orang hidup benar dalam kasih, dalam kesetiaan dan pengorbanan. Sehingga dengan demikian kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik, bertumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah yang baik dan bahkan menjadi teladan, contoh bagi banyak orang. Itulah hidup orang Kristiani. Hidup orang Kristiani adalah hidup dalam kasih. Dan banyak orang kagum dengan orang-orang Kristiani pengikut Yesus karena kekhasan hidup orang Kristiani adalah kerendahan hati, kesabaran dan kasih, kemurahan hati. Semoga kita semakin menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, dalam rumah tangga dan terutama dalam masyarakat kita. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Dari situ ia akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, kita ini adalah benih yang kecil, maka kita perlu waktu untuk tumbuh menjadi pohon yang besar, kuat dan menjadi tempat berlindung bagi banyak makhluk hidup di sekitar kita. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita untuk bertumbuh. Maka marilah kita berdoa, mohon rahmat belas kasihannya. Kita jawab setiap seruan doa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu.
Semoga percik iman yang masih hidup dalam hati banyak orang yang tidak aktif ke gereja jangan semakin padam, tetapi berkembang lagi menjadi terang cemerlang dan menuntun mereka kembali kepada Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih perdamaian yang masih begitu lemah tumbuh lagi menjadi usaha yang tak kenal lelah untuk berdialog serta saling memahami. Semoga perang antar negara dan perang saudara segera berakhir di seluruh dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Datanglah kerajaan-Mu. Semoga sekolah-sekolah kita menanamkan benih iman serta kasih yang murah hati dan suka melayani dalam hati kaum muda. Dan semoga Tuhan memberkati para pengasuh dalam pelaksanaan tugas yang cukup berat itu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga tetap ada rasul-rasul yang menaburkan benih sabda Allah yang mengembirakan di ladang dunia yang sering acuh tak acuh dan bahkan memusuhi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga semua orang diilhami oleh Roh Kudus Allah untuk tidak menjadi putus asa bila menaburkan benih keadilan di antara manusia serta bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih kasih saling berbagi dan benih persatuan tetap tumbuh di antara umat Kristiani sampai mereka menjadi sehati dan sejiwa dalam Tuhan yang mengumpulkan mereka di sekitar meja perjamuannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bapa, kami juga bawa anak-anak-Mu, saudara-saudari kami yang menderita karena sakit. Ibu Elizabeth Rada, Angelita Tasya Pasa Palindang, dan Bapak Ferry Pasa Palindang, serta segenap umat-Mu yang menderita karena sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Bapak Enok Kumendong, Oma Maria Pongo, terimalah mereka, kuatkanlah mereka, dan berikanlah karunia kesembuhan supaya mereka sungguh dipulihkan berkat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Berkati pula Alexander Brian Luardi supaya pendidikannya khususnya ujian-ujian dan tugas-tugas akhir dapat diselesaikan dengan baik dan ia juga semakin mampu, semakin mantap menatap masa depannya yang cerah. Marilah kita mohon, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Terimalah anak-anak-Mu, saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Anak terkasih Ferdinand Yudhistira Kustio, Bapak Yohanes Lahemang, dan Saudara Ignatius Lo Kingvi. Semoga mereka semua dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai-Mu, serta memperoleh sukacita keselamatan abadi. Marilah kita mohon, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Bapa yang memelihara, membimbing kami, sehingga kami boleh bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah melimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya,
siapkan puji syukur 390. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang penuh belas kasih, terimalah persembahan umat-Mu yang kami hunjukkan dengan penuh kerendahan hati. Semoga Engkau senantiasa berkenan menerima persembahan kami serta mempersatukannya dengan persembahan gereja-Mu. Roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di Surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan kami ini menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami.
Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, ia merayakan perjamuan Paskah bersama para muridnya sebagai tanda perjanjianmu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang yang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanlah dan bantulah kami, supaya selalu bersidar noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Ya. Bagian satu lagi. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah indah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku merindukan
aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga,
Kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu. Maka kami mohon semoga tubuh putramu yang telah kami santap ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami, sehingga Engkau menggenapinya pada akhir zaman nanti. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk sejenak mendengarkan pengumuman. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-11 Minggu tanggal 13 Juni 2021. Yang pertama, persiapan penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan pada hari Selasa jam 16.30 sore di Aula Paroki lantai 1. Diharapkan untuk peserta hadir tepat waktu. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Ketiga, perubahan jadwal misa Paroki Kristus Raja Andalas. Setelah mencermati data-data dan jumlah umat peserta perayaan Ekaristi setiap minggu, maka pastor paroki dan dewan pastoral harian menjadwalkan misa harian dan misa Sabtu dan Minggu sebagai berikut. Misa harian hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 6 pagi, hari Jumat jam 18 sore. Misa Sabtu dan Minggu, hari Sabtu jam 18, hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 17 sore. Perubahan jadwal ini dimulai pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Dibuka pendaftaran untuk pelaksanaan komuni pertama yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Pendampingan dimulai awal Juli 2021. Pendaftaran dapat dilaksanakan di sekretariat paroki pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 2 siang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Demikian pengumuman. Mari saudara-saudariku kita berdiri dan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Lagu penutup puji syukur 653.